Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan. Beberapa materi penting yang akan kita pelajari adalah tentang bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Apa bentuk-bentuk laporan keuangan itu? Kemudian bagaimana menghitung rasio keuangannya? Kemudian bagaimana kita mengukur kinerja berupa break even dan leverage. Apa istilah break even dan leverage? Nanti akan kita jelaskan pada saatnya nanti. Di sini kita perlu mempelajari tentang analisa laporan keuangan. Karena kita perlu tahu apa arti penting dari laporan keuangan ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ya, jelas ya. Laporan keuangan itu untuk mengetahui kondisi keuangan. Kemudian untuk mengetahui kesehatan. Tentunya yang dimaksud adalah kesehatan keuangan. Di sini tentunya kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perkembangan ini berarti kemajuannya, ya kan? Sampai tingkat mana dia berkembang saat ini. Prospek kemajuannya. Siapa yang membutuhkan laporan keuangan ini? Yang pertama adalah pemilik. Pemilik membutuhkan laporan keuangan ini. Untuk apa? Pemilik membutuhkan laporan keuangan ini untuk mengetahui keberhasilan perusahaannya. Bagaimana tingkat keberhasilan perusahaannya ini? Pemilik punya target. Lalu bagaimana targetnya itu tercapai? Kemudian dia juga perlu menilai para manajer. Karena pemilik itu nanti perlu menunjuk manajer. Dia perlu melihat keberhasilan, kemudian menilai prestasi manajer. Salah satu tujuannya adalah itu. Kemudian untuk pimpinan perusahaan atau para manajer, apa perlunya laporan keuangan ini? Laporan keuangan ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. Nah, tingkat biaya kaitannya dengan efisiensi tentunya ya. Jadi dia untuk mengukur efisiensi. Nah, efisiensi tiap-tiap bagian, untuk mengukur efisiensi tiap-tiap bagian. Untuk mengukur hasil kinerja atau hasil kerja individu. Ya, hasil kerja individu. Ini perlu dinilai karena dia nanti akan melakukan penilaian, memberikan reward atau punishment. Ya, itu semua itu butuh data. Nah, beberapa data yang diperlukan antara lain adalah dari laporan keuangan ini. Kemudian yang terpenting adalah untuk mengambil kebijakan. Artinya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan, ya kan? Di sini yang dimaksud kebijakan tentunya nanti arahnya kepada tindakan manajemen. Apa tindakan manajemennya? Pihak yang lain yang membutuhkan laporan keuangan antara lain adalah para investor. Kalau kita investasi di bursa efek, kita sebagai investor perlu untuk melihat laporan keuangan ini. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat keuntungan perusahaan. Nah, tingkat keuntungan perusahaan ini nanti akan mencerminkan return yang akan kita terima kalau kita berinvestasi di perusahaan itu. Return, tentunya return yang kita harapkan. Atau ya kalau dalam istilah investasi return ya, bukan laba ya. Return itu hasil, imbal hasil. Yang kemarin kita sudah pelajari return atau disebut imbal hasil. Jadi hasil dari investasi yang kita masukkan itu kembalinya atau payback, ya kan? Pembayaran kembali ke investasi kita. Ini perlunya investor untuk mengetahui laporan keuangan itu. Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Untuk bisa memperkirakan expected return-nya nanti berapa persen, ya kan?
Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tentunya penting juga ya keamanan dananya. Kalau perusahaan itu sehat berarti dananya di situ aman. Artinya bisa ikut berkembang. Kemudian untuk kreditor. Kreditor itu berarti para pemberi kredit atau para pemberi pinjaman pada perusahaan itu. Untuk apa dia tahu? Yaitu untuk bisa memutuskan ini. Untuk bisa memutuskan menerima atau menolak ya, pengajuan kredit, untuk mengambil keputusan bagi dia, ya kan. Kemudian untuk melihat atau untuk mengukur kemampuan bayar, ya kan, untuk mengukur kemampuan membayar. Nah, ini kemampuan membayar dari perusahaan yang mengajukan kredit itu. Kalau orang mengajukan kredit, dilihat dulu bagaimana kita harus menilai dia ini putusannya diterima atau tidak, dilihat dari sini, dari laporan keuangannya. Kemudian seberapa besar kemampuannya dia untuk membayar dan berapa besar kredit yang kita berikan. Nah, kita lihat dari laporan keuangannya. Itu sebagai kreditor. Dan juga untuk menjamin kepentingan keamanan dana yang kita pinjamkan ke perusahaan itu. Kemudian untuk pemerintah. Pemerintah ini punya keperluan khusus, yaitu perpajakan. Dan dia perlu untuk melihat bagaimana dengan pajak dari perusahaan itu, apakah sudah dibayar dengan jumlah yang benar. Maka dia perlu menganalisa laporan keuangannya itu. Jadi orang bisa melaporkan keuangannya seenaknya, tapi dengan analisa nanti akan ketahuan apa yang berada di balik dari laporannya itu, benar atau tidak. Maka nanti ada penilaiannya kan. Para akuntan itu kan punya penilaian laporan keuangan. Mereka punya penilaian misalnya WTP, itu yang terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian. Berarti semua laporannya itu dilakukan dengan baik, akuntabel. Kemudian mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Dia perlu untuk menjamin upah karyawannya itu aman, ya kan? Karena ini pemerintah, ya kan? Dia perlu melihat itu kaitannya dengan masyarakat. Kemudian apa pengertian dari laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu tentunya adalah akuntansi, ya kan? Dipelajari oleh para akuntan. Apa itu? Yaitu proses pencatatan, kemudian pengelompokan, ya kan? Kemudian peringkasan dan pelaporan, serta interpretasi atas transaksi keuangan dari perusahaan itu. Jadi dia mencatat, tentunya di situ ya. Dalam akunting itu berarti dia ada pencatatan, ada pengelompokan, ini biaya, ini aset, ini pendapatan, ya, dia kelompokkan, kemudian diringkas, berarti kelompok-kelompok itu kemudian disaldokan, ya kan, diringkas itu berarti dibuat saldo total, ya kan, total pendapatan berapa, total pengeluaran berapa, ya kan. Lalu kemudian dilaporkan, berarti dibuat format laporannya, diformat, ya kan, format laporan khusus, bentuknya seperti apa, standar tentunya, ya kan. Kemudian diberi interpretasi atas transaksi keuangan perusahaan itu, diberi penjelasannya, ya kan. Misalnya ini periodenya kapan, terus apa saja yang dicatat sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya. Itu harus ada di sana. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode dari suatu perusahaan. Jadi memang yang menyusun biasanya adalah para akuntan. Kalau kita nggak ngerti akuntansi, kita cukup menganalisis saja. Seperti apa neraca dan laba rugi dari sebuah perusahaan itu. Nah, dua daftar tersebut yang biasanya yaitu berupa neraca. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Kemudian kalau laba rugi menunjukkan hasil operasi. Jadi kalau laba rugi itu hasil operasi, berarti bagaimana operasionalnya. Kalau neraca itu menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan itu. Aman, sehat, cukup dana, dan seterusnya, ya kan. Jadi ada dua laporan ini, neraca dan laba rugi. Laba rugi itu terkait dengan operasionalnya. Di samping dua laporan itu, pada umumnya ditambah juga dengan laporan perubahan modal atau laba yang ditahan. Jadi
Jadi ada jumlah keuntungan yang tidak diberikan kepada para investor. Jadi biasanya 3 ini ya, laporan neraca, kemudian laba rugi, lalu laporan perubahan modal. Ada 3 laporan ini. Sifat laporan keuangan itu adalah merupakan fakta yang dicatat. Jadi di situ ada faktanya, ada bukti, ya kan? Jadi dasarnya adalah fakta, ada bukti. Atau dalam istilah keuangan itu namanya faktur. Faktur itu kan bukti, ya kan? Bukti transaksi keuangan. Ada fakturnya. Tidak mencerminkan posisi uang terkini. Memang ya, laporan keuangan itu biasanya periodenya kemarin atau tahun kemarin, bukan saat ini. Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi adalah di sini memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman, kemudian dianggapnya nanti perusahaan itu berjalan terus-menerus, jadi nggak ada batasnya, ya kan? Prinsipnya seperti itu. Kemudian uangnya, daya beli uang dianggap tetap, stabil dan konstan, ya kan? Kemudian perlu adanya pendapat pribadi, walaupun sudah ada konvensi penetapan, masih tergantung pendapat pribadi, artinya pendapat dari akuntan. Misalnya penentuan metode penyusutannya itu bagaimana, nanti ada istilah penyusutan ya. Jadi kalau kita membeli sebuah aset besar, misalnya aset tetap, itu kalau dihitung biaya kan jadi rugi terus perusahaannya. Kenapa? Karena kan besar sekali, ya kan. Dan juga itu tidak habis. Biasanya berupa aset tetap, ya kan. Misalnya beli mobil, itu kan nggak bisa dianggap biaya, itu kan aset. Yang menjadi biaya nanti adalah penurunan nilainya. Beli mesin misalnya, beli peralatan menara destilasi, itu nggak bisa dianggap sebagai pengeluaran, itu adalah beli aset karena ada asetnya. Nah, yang dinilai nanti adalah penurunan asetnya, artinya penurunan aset itu berarti disebut dengan penyusutan itu. Nah, bagaimana cara menghitung penyusutannya, kan setiap orang beda-beda, itu kan setiap akunting atau setiap perusahaan memiliki kaidah sendiri-sendiri. Nah, ini nanti pemerintah juga menetapkan itu seperti apa penyusutan itu. Kemudian bagaimana dengan kalau itu perusahaan jual beli atau ya perdagangan, berarti di situ perlu dilakukan penilaian persediaannya. Kalau perdagangan kan dia tidak memproduksi ya, jadi hanya membeli lalu menjual. Nah, bagaimana cara dia menilai persediaan itu? Karena laba ruginya nanti akan sangat ditentukan oleh persediaan. Sama dengan kalau perusahaan manufaktur, laba ruginya akan sangat ditentukan oleh besarnya penyusutan. Kalau penyusutannya itu dinilai besar sekali, maka nanti perusahaan itu akan rugi terus. Tapi kenyataannya uangnya banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dia laporkan asetnya itu menurun, padahal asetnya masih bisa dipakai. Misalnya beliau beli aset menara destilasi 500 juta, lalu dia perhitungkan depresiasinya adalah 500 juta dalam 1 tahun, maka laporannya akan rugi. Padahal sebenarnya menaranya masih ada dan masih dipakai. Nah, itu berarti metode penyusutannya tidak tepat, atau yang namanya pendapat pribadi ya, berarti nanti akan dinilai oleh orang lain. Atau biasanya kalau di akuntansi nanti ada istilahnya akuntan publik, jadi ada penilainya yang memang dia punya kepentingan di situ, kemampuannya juga. Laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain ya, dia dibuat dalam dasarnya adalah interim report ya, laporan sementara. Dia dibuat secara periodik dengan dasar dari laporan sementara. Ini laporannya laporan sementara, jadi bukan merupakan laporan final. Jadi laporan keuangan itu adalah laporan sementara, bukan merupakan laporan final. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tetap, tapi sebenarnya dasar penyusunannya adalah dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Ya, karena nilai rupiah ini ya kan, atau nilai uang itu kan berubah-ubah. Tapi kalau dalam laporan keuangan dianggapnya tetap. Jadi kalau kita beli menara destilasi senilai 500 juta,
dibukukan di situ 500 juta. Ya ditulisnya 500 juta. Lalu tahun depan nanti dilihat laporan keuangannya ya masih tertulis 500 juta. Karena pembeliannya 500 juta. Kalau terjadi penyusutan nanti dihitung penyusutannya. Lalu dihitung nilai asetnya, tapi itu baru perkiraan. Tapi secara uangnya dianggap tetap segitu. Padahal sebenarnya kan enggak ya, menyusut. Disusun berdasarkan transaksi keuangan atau nilai rupiah berbagi waktu. Padahal sebenarnya daya beli uang itu semakin lama semakin menurun, ya kan? Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan yang tidak dapat dikuantifir. Memang ada sih beberapa posisi keuangan yang tidak bisa diukur dengan uang, ya kan? Tidak bisa diukur dengan uang. Enggak semua, ya kan? Enggak bisa diukur dengan uang. Misalnya apa, royalti, ya kan? Brand, itu kan enggak bisa diukur dengan uang, ya kan? Tapi dalam laporan keuangan harus dicantumkan itu ya. Sekarang kita lihat apa bentuk-bentuk laporan keuangan itu. Nah, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Salah satu yang utama bentuk laporan keuangan itu adalah neraca. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan dari sebuah perusahaan pada saat tertentu. Makanya kalau neraca itu nanti ada sebutannya neraca per tanggal berapa. Neraca per 31 Desember 2020. Berarti posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, biasanya para manajer itu memanipulasi bagaimana caranya agar di pas laporan keuangan ini nanti kondisinya bagus. Jadi memang dia hanya menunjukkan di posisi saat itu, ya kan, tidak menunjukkan perjalanannya seperti apa dalam neraca itu. Neraca antara lain dia akan menunjukkan kepada kita tentang aktiva atau aset perusahaan atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian tentang pasiva, yaitu asal dari aset itu. Dia dapat aset itu dari mana? Aktiva dan juga ada pasiva, ya kan? Dia memiliki suatu aset atau kekayaan, maka dia perlu menjelaskan dari mana kekayaan itu diperoleh. Apakah dari kemampuan sendiri, dari laba yang ditahan, kemampuan sendiri itu berarti laba yang ditahan ya, ataukah dari modal, berarti masuk lagi uang dari luar, tapi yang dari investor disebut modal, atau dari pinjaman, jadi uang dari luar tapi dari pihak non investor. Bisa juga hutang. Nah, intinya itu semua adalah pasiva. Jadi aktiva atau aset atau kekayaan, pasifanya bisa modal, pinjaman, bisa ya, pinjaman sama dengan hutang ya. Pinjaman atau hutang. Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak hanya berupa kekayaan yang berwujud saja. Artinya ada kekayaan yang tidak berwujud, intangible asset. Apa itu misalnya? Intangible asset bisa berupa royalti, ya kan? Merek, kita punya merek, ya kan? Customer, kadang-kadang kalau dalam konsep sekarang gitu, customer itu menjadi aset yang sangat besar. Gitu. Buktinya misalnya seperti perusahaan Facebook itu, apa sih aset yang dia miliki? Ya, karena dia punya banyak customer gitu, punya banyak user. Maka dia punya potensi aktiva yang sangat besar. Untuk perusahaan periklanan itu sangat mencari itu berapa jumlah membernya. Itu semacam kekayaan yang tidak berwujud, ya kan. Jadi data itu, jadi sekarang dalam dunia modern sekarang dengan konsep konsep informasi, teknologi informasi, maka ini menjadi sebuah aset yang sangat penting yang disebut dengan basis data, database. Seperti yang dipakai di Facebook ini kan dia menggunakan itu.
Aktiva antara lain dikelompokkan menjadi aktiva lancar, itu yang sifatnya perputarannya terjadi menjadi kas lagi, ya kan? Jadi kas atau aktiva yang lainnya yang masa perputarannya itu kurang dari 1 tahun, jadi yang mudah sekali untuk dicairkan. Bentuk-bentuknya yang umum biasanya aktiva lancar berdasarkan urutan likuiditasnya, mudah tidaknya untuk dicairkan. Yang pertama itu kas. Kemudian yang kedua adalah surat berharga atau bursa atau saham, ya kan, efek atau saham. Kalau kas dicairkan segera ambil langsung cair. Kalau bursa efek atau surat berharga cairkan butuh beberapa hari. Dijual sekarang nanti baru pencairannya 3 hari kemudian. Ini kalau saham, artinya dia berarti lebih rendah dari kas. Kalau kas cepat, di bawahnya itu. Kemudian piutang wesel, kalau piutang wesel ada tanggalnya. Piutang dagang apalagi itu perlu ditagih, orangnya juga harus mampu membayar. Jadi butuh tingkat likuiditasnya itu lebih rendah. Likuiditas itu artinya cair, ya kan, namanya liquid kan cair, ya kan. Tingkat kemudahannya untuk dicairkan maksudnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu persediaan, kemudian piutang penghasilan. Jadi dari pendapatan keuntungan tapi masih berupa piutang. Misalnya apa itu? Misalnya kita memiliki produk yang dijual secara kredit. Di situ kan kita laporan untung, ya kan? Tapi kan belum dapat untungnya. Artinya masih berupa piutang penghasilan gitu loh. Kita akan dapat penghasilan tapi berupa piutang. Nah, itu kan masih butuh proses. Itu beberapa. Kemudian perskot biaya itu juga termasuk liquid. Artinya kalau kita melakukan sewa lalu kita bayar di muka, itu kan berarti juga bisa dicairkan kalau nanti dibatalkan misalnya. Tapi itu tingkatannya lebih rendah. Jadi di sini disebutkan secara urutan, ya kan. Urutan likuiditasnya. Kemudian aktiva tidak lancar yang lain yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau yang jangkanya cukup panjang. Misalnya apa? Saham dari perusahaan. Kita membeli saham pada perusahaan lain. Kemudian obligasi, penempatan dana lain jangka panjang. Misalnya apa ini? Deposito, ya kan? Deposito kan ada yang tahunan atau sertifikat Bank Indonesia misalnya SBI. Ini kan juga termasuk penempatan jangka panjang. Artinya lebih dari 1 tahun berarti disebut aktiva tidak lancar. Kemudian bisa juga yang paling sering dia adalah berupa aktiva tetap, yaitu aset tetap, yaitu misalnya tanah, mesin, kemudian bangunan, gedung dan pabrik, ya kan? Kemudian kendaraan, itu adalah merupakan aktiva-aktiva tetap. Lalu inventaris itu berarti peralatan-peralatan untuk perkantoran, ya kan? Lalu ada juga aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu goodwill, lisensi, ya kan? Kemudian hak paten, merek dan lain-lain. Ini salah satu aktiva lain, ya kan, aktiva tidak lancar. Jadi aktiva tadi dibagi menjadi dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar. Lancar itu bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Kalau aktiva yang tidak lancar itu manfaatnya lebih panjang, lebih dari 1 tahun. Aset tetap dan aset lancar, ya kan. Biasanya dilaporkan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kemudian dari sisi pasifa nanti ada, atau dari sisi sumber dana itu nanti ada yang berupa hutang. Hutang pun juga sama, dibagi menjadi hutang lancar dan hutang tidak lancar. Hutang lancar itu yang seperti apa? Biasanya hutang-hutang yang harus segera dibayar. Misalnya hutang dagang, ya kan, hutang dengan partner, hutang dengan supplier kan harus segera dibayar. Kemudian ada hutang wesel. Hutang wesel kita mengeluarkan cek atau BG, itu kan harus segera dibayar. Kemudian ada hutang pajak, kita harus bayar pajak ke pemerintah. Dan kemudian biaya yang masih harus dibayar, itu juga merupakan salah satu poin penting yang harus dikeluarkan dalam laporan itu.
Dan hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Kan ada ya hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Ini juga masuk dalam laporan. Kemudian penghasilan yang diterima di muka, jadi DP ya kan. Kita menjual sesuatu lalu dia memberikan DP. Dan kita belum menjualnya atau belum mengirim barangnya. Itu berarti termasuk kelompok penghasilan diterima di muka. Ya kan. Kemudian pasifa yang lain yaitu pasifa jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang lebih dari 1 tahun. Hutang hipotek, obligasi, dan pinjaman lain yang sifatnya jangka panjang. Kemudian pasifa yang lain adalah modal. Jadi pasifa itu isinya adalah hutang. Sumbernya kalau kita dapat uang itu kan hanya punya 2 ya kan. Kita memiliki kekayaan itu kan sumbernya hanya 2, yaitu uang dan modal sendiri. Modal atau uangnya orang atau uangnya kita sendiri. Kalau uangnya orang berarti hutang, kalau uang sendiri berarti modal. Di sini dilaporkan hutang dibagi menjadi lancar dan tidak lancar. Bukan maksudnya tidak lancar itu tidak dibayar ya, tapi hutang yang jangka pendek, ini hutang yang jangka panjang. Atau istilahnya di sini tadi pendek dan panjang ya kan. Hutang yang segera, kewajiban yang segera dan kewajiban yang bisa jangka panjang. Kalau modal yaitu modal pemilik. Modal yang dimasukkan dari pemilik. Bisa modal saham, laba yang ditahan itu juga merupakan kekayaan pemilik. Atau biasanya cukup dibagi aja dia. Jadi bentuk neraca itu bisa ditunjukkan. Nanti kita lihat ya seperti apa pembagian modal dan bentuk modal, saham ya kan. Bentuk neraca lihat bentuk neraca itu antara lain ada berbentuk skontro. Bentuk skontro yaitu neraca semua aktivitas dicantumkan di sisi kiri, terus pasifa di sisi kanan. Nanti kita lihat bentuknya ya biar mudah. Ada bentuk skontro dan ada bentuk vertikal. Seperti apa vertikal dan bentuk skontro itu? Kita bisa lihat dia contohnya. Misalnya ini contoh bentuk skontro. Bentuk skontro itu seperti ini. Ini contoh ya, contoh laporan keuangan. Nah, jadi aktiva ditulis di sebelah kiri, sisi debit ibaratnya. Kemudian ini aktiva, dan ini adalah aktiva atau kekayaan. Lalu di sini adalah pasifa atau pasifa itu bisa juga disebut tanggung jawab, ya, tanggungan atau pasifa. Nah, bentuk aktiva atau kekayaan itu seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Sedangkan bentuk pasifa atau tanggungan itu ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang, bukan hutang tidak lancar ya. Nanti kalau hutang tidak lancar persepsinya beda. Jadi ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar atau disebut aktiva tetap. Kemudian ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Aktiva lancar itu misalnya kas, kemudian surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan barang dagangan ya kan. Aktiva tetap tanah, gedung, mesin, kendaraan, inventaris. Sedangkan hutang, ada hutang lancar, berarti ini yang harus segera ya kan, segera dibayar, ini segera, kewajiban segera. Kemudian ada yang jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Ya kan, biasanya kalau ukuran perusahaan itu lebih dari 1 tahun itu masuk total jangka panjang. Ini model skontro. Kemudian ada yang model vertikal. Kalau model vertikal seperti ini, aktiva lancar, aktiva tetap, ya kan, satu baris. Kemudian pasifanya tidak di sebelah kanannya, tapi berada di bawahnya. Nah, ini hutang lancar, ya kan, hutang jangka panjang, lalu modal. Jadi modal itu semacam sisa ya. Di sini ada kekayaan, itu sama dengan hutang
plus modal. Jadi kita bisa punya banyak kekayaan, tapi kalau hutangnya banyak berarti modalnya sedikit. Tapi kalau kita punya banyak kekayaan, sedangkan hutangnya sedikit berarti modalnya cukup besar. Jadi modal itu biasanya nanti hitungannya saldonya. Akhirnya kekayaan menyusut, berarti yang menyusut bukan hutangnya tapi modalnya, ya kan, mata hutangnya yang menyusut. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi bukan posisi keuangan tapi hasil operasi. Maka di sini dia isi laporan ini intinya adalah penghasilan, kemudian biaya operasional, kemudian ditambah poin yang ketiga yaitu penghasilan dan biaya non operasi. Ini biaya operasional, penghasilan dan biaya operasional itu berarti terkait dengan operasi perusahaan itu. Biasa kan? Kalau misalnya sebuah perusahaan air minum misalnya, ya kan, perusahaan air minum. Perusahaan air minum itu berarti kalau dia jualan airnya itu namanya penghasilan operasi, ya kan. Dia jualan, beli bahan baku, beli peralatan dan sebagainya itu namanya penghasilan operasi, ya kan, dari hasil operasional. Tapi kalau dia deposito lalu dapat bunga atau keuntungan, nah itu dimasukkan dalam penghasilan dan biaya non operasi. Jadi nanti kita bisa melihat kalau ini perusahaan untung besar tapi kok ternyata penghasilannya dari biaya non operasi. Ini nanti akan menggambarkan bahwa perusahaan ini secara operasional tidak bagus, ya kan, tapi dia memperoleh ini semacam keberuntungan, ya kan. Keberuntungan itu ada di sini, ya kan. Keberuntungan itu ada di non operasional itu, ya kan. Kalau operasional ini berarti desain, ya kan, ini karena desainnya yang bagus gitu. Ini desain, kalau desainnya bagus berarti perusahaan itu penghasilan dan biaya operasional dari penghasilan atau laba operasionalnya itu harusnya tinggi gitu. Tapi kalau non operasinya yang besar itu berarti dia masih belum bagus secara manajemennya. Kemudian ada laba ruginya. Nah, bentuk laporan laba rugi biasanya ada yang single step dan ada yang multi step. Seperti apa itu single step? Nah, ini contohnya. Single step berarti semua penghasilan dicatat, semua pengeluaran dicatat, lalu diperoleh langsung total biaya, lalu laba dan rugi. Ini single step. Nanti ada yang multi step. Multi step itu seperti apa? Penjualan kotor, terus dipotong dengan penjualan, dapatlah penjualan bersih. Jadi ada penjualan kotor, dipotong potongan penjualan, dapatlah penjualan bersih. Jadi multi step, ya kan. Kemudian harga pokok penjualan, laba kotor. Akhirnya penjualan bersih tadi dikurangi HPP, harga pokok penjualan, diperolehlah laba kotor. Kemudian biaya operasi. Biaya operasi, biaya pemasaran, jadi biaya operasi dibagi misalnya biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Kemudian total biaya operasi. Lalu dapatlah dia laba bersih operasi. Ini ada laba bersih operasional. Berapa itu laba bersih operasionalnya? Kemudian nanti ada catatan penghasilan dan biaya non operasi. Jadi ini step-step, ya, step-step tingkatan-tingkatan operasional perusahaan itu. Penghasilan non operasinya berapa, nanti biaya non operasinya berapa. Nanti akan diperoleh laba rugi non operasi atau laba rugi bersih lah tentunya. Penyajian laba rugi dari perusahaan itu adalah tergantung dari beberapa jenis perusahaannya. Kalau dia perusahaan jasa seperti apa, perusahaan dagang seperti apa, perusahaan manufaktur seperti apa, ya. Kalau perusahaan jasa khususnya karena barangnya abstrak, tidak ada produksi barang, ya kan, maka pengeluarannya nanti berupa biaya operasi. Kalau perusahaan perdagangan nanti ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan, yaitu berdasarkan harga dari harga beli barang itu, harga beli. Harga belinya berapa itu masuk HPP. Sedangkan kalau dia perusahaan produksi nanti munculnya adalah harga pokok produksi. Di sini ada harga pokok produksi. Kalau dia perusahaan produksi atau manufaktur. Jadi ini beda di penyajiannya, ya, dalam laporan keuangannya. Selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana analisis kinerja keuangan perusahaan. Tujuan dari analisis ini secara khusus adalah untuk menilai kinerja manajemen, ya, kinerja manajemen melalui kinerja keuangannya. Pertama,
yang akan kita analisis atau yang menjadi faktor utama yang dianalisa yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, yaitu kemampuan membayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek itu berupa kredit, ya kan, angsuran kredit. Ada pihak luar berupa angsuran kredit. Di intern berupa biaya produksi, ya kan, proses produksi. Itu suatu yang sifatnya segera, ya kan. Nah, ini kemampuan likuiditasnya seperti apa, membayar upah karyawan dan seterusnya, itu kan termasuk likuiditas, ya. Kemampuan likuiditasnya harus diukur. Kalau dia liquid berarti dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, aman, ya kan. Kemudian yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah suatu analisa yang kita lakukan pada sebuah perusahaan, ya, dengan melakukan analisa solvabilitas itu tujuannya untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu memenuhi semua kewajiban finansialnya. Kewajiban finansial itu berarti hutang. Lalu dia memenuhi dari mana? Dari harta. Maka di sini kita melihat rasio antara harta per hutang, ya kan? Ini solvabilitas. Harta dibagi dengan total hutangnya. Kalau dia lebih dari 1, berarti seluruh kekayaannya itu cukup untuk membayar semua hutangnya, maka disebut solvable. Kalau kurang dari 1, berarti kekayaannya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah rentabilitas. Rentabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Nah, ini dibagi menjadi 2. Ada rentabilitas ekonomi, ini berdasarkan semua modal, ya kan? Baik modal sendiri maupun modal asing. Modal asing itu adalah maksudnya bukan asing dari luar negeri, tapi dari luar perusahaan, ya kan? Dari luar perusahaan itu berupa apa? Modal dari luar perusahaan. Modal asing atau dari luar perusahaan itu bisa juga berupa hutang, ya kan? Hutang yang ada bunganya di situ, ya kan? Ada bunga, ya kan? Rentabilitas ekonomi itu dihitung dengan rumus laba dibagi dengan modal sendiri plus modal asing. Lalu kemudian yang kedua ada rentabilitas modal sendiri. Kalau rentabilitas modal sendiri yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba dengan hanya menggunakan modal sendiri. Berarti nanti dihitungnya laba yang dihasilkan itu dibagi hanya modal sendirinya saja. Pertanyaan selanjutnya adalah laba yang mana itu yang akan dibagi? Dalam struktur laporan laba rugi kita tahu ada penjualan dikurangi harga pokok penjualan lalu kita dapat laba kotor. Jadi di sini ada poin laba kotor, ya. Kemudian laba kotor kemudian dikurangi dengan biaya operasi, kita peroleh apa yang dinamakan dengan EBIT. EBIT adalah earning before interest and tax, berarti laba sebelum pajak dan bunga, ya kan, sebelum pajak dan bunga. Jadi laba sebelum pajak dan bunga. Kemudian dikurangi dengan bunga, akhirnya kita sebut EBT atau earning before tax. Jadi laba sebelum, di sini sebelum pajak. Jadi kita peroleh laba sebelum pajak. Lalu kita kurangi lagi, maksudnya bukan bunga, ya, mestinya pajak, ini maksudnya adalah pajak, ya kan. Lalu kita kurangi lagi bunga atau pajak lah, sama ya sifatnya. Maka akhirnya kita peroleh yang namanya earning after tax, yaitu keuntungan setelah pajak. Ini yang betul-betul bersih, ya kan. Earning after tax itu. Jadi EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak, kemudian EBT laba sebelum pajak, EAT adalah laba setelah pajak. Lalu yang kita pakai untuk menghitung rentabilitas tadi, laba yang mana? Yang EBT, yang EBIT, atau yang EAT kira-kira? Untuk rentabilitas ekonomi, kita menggunakan EBIT. Jadi laba sebelum
bunga dan pajak. Karena memang kita masih menggunakan modal asing kan, campuran kan, berarti laba kotornya. Laba kotor. Jadi itu kan sama dengan laba kotor. EBIT ini sama dengan laba kotor ya kan. Ini sama dengan laba kotor. Ini yang dipakai untuk rentabilitas ekonomi. Sedangkan untuk rentabilitas modal sendiri itu adalah laba EAT setelah pajak, yaitu laba bersih. Ini laba bersih. Jadi ada dua ya, laba kotor dan laba bersih. Jadi pajak sama bunga itu dianggap pengotor. Laba kotor adalah laba bersih. Nah, dari teori tadi akhirnya kita coba ya kan. Sebuah perusahaan, misalnya sebuah contoh ini, sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Ini neraca per 31 Desember 2011. Nah, lama sekali ya. Dia memiliki kas, ini dalam juta maksudnya, memiliki kas 20.000, efek ya kan, punya kas, efek, piutang dagang, persediaan barang, lalu aktiva tetap. Ini aktiva tetap, ini yang disebut aktiva lancarnya. Kemudian dia punya hutang dagang, hutang pajak, ini berarti yang pendek ya kan, jangka pendek. Lalu dia punya hutang jangka panjang dan modal saham, ini berarti yang jangka panjang ya kan. Nah, penjualan tahun 2011 adalah sebesar sekian juta, 750 juta. Besarnya harga pokok penjualan adalah 70% biaya operasi, yaitu besarnya adalah 135 juta. Sedangkan bunga utang untuk jangka panjang adalah 18%, kemudian pajaknya adalah 20%. Nah, tugas Anda adalah menghitung berapa likuiditasnya, berapa solvabilitasnya, dan berapa rentabilitas ekonomi dan modal sendiri dari contoh ini. Artinya dari paparan atau contoh ini ya kan. Nah, silahkan nanti dikerjakan, lalu dijawab pertanyaan ini. Nanti kita masukkan ini ya, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ini di psikologi. Anda tinggal jawab berapa hasil yang diperoleh dari perhitungan Anda. Baik, demikian untuk kuliah kita tahap pertama ini ya, analisa laporan keuangan. Hanya sampai di 3 laporan ini, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.